Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih, kami percaya rencana-Mu baik dan indah bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita biasanya mengucap syukur? Pada saat menerima berkat, saat mendapatkan pekerjaan, ketika mendapatkan promosi jabatan. Rasa syukur, saudara, bukan hanya perasaan yang didapatkan setelah sesuatu yang baik terjadi pada diri kita, atau kita menerima suatu barang yang berharga. Seringkali kita begitu mudah untuk melupakan atau tidak menyadari ada banyak hal kecil yang seharusnya kita syukuri dalam hidup kita setiap hari. Kita perlu belajar untuk menyadari dan mengucap syukur atas berbagai hal di hidup kita. Terkadang, saudara, kita perlu membuat suatu daftar di buku atau di gadget kita mengenai hal-hal yang harus disyukuri untuk membuat kita sadar, ingat bahwa betapa banyaknya hal yang baik yang kita miliki dari Tuhan, dan kita perlu syukuri kepada Tuhan. Ini merupakan hal yang penting, saudara. Apalagi pada saat-saat di mana kita merasa ada banyak hal dan peristiwa yang nampaknya salah dan tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Sesungguhnya, saudara, ada begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan yang seringkali tersembunyi dalam peristiwa-peristiwa yang nampaknya tidak baik. Kita dapat menuliskan, misalnya, tentang perjalanan macet yang terjadi, atau pekerjaan yang berat pada hari ini. Walaupun kelihatan sebagai bukan sesuatu yang baik, tapi kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan dan pertolongan yang kita terima darinya untuk mengatasi semua. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua ini tertulis, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di sini kita melihat, saudara, bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur karena orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Dia tidak memandang jemaat di sana sebagai beban, tapi sebagai sukacitanya dalam pelayanan, dan itulah sebabnya ia mengucap syukur. Perlu kita ketahui bahwa untuk melayani jemaat-jemaat, Rasul Paulus harus menghadapi berbagai tantangan yang berat hingga ancaman kematian. Tapi ia bersukacita dan bersyukur karena jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, jemaat berbicara tentang orang-orang yang kita layani. Walaupun kita bukanlah seorang rasul, bukan pemimpin jemaat, bukan pendeta atau gembala, tapi kita semua minimal dipercayakan Tuhan orang-orang tertentu di sekitar kita untuk kita layani. Mulai dari keluarga kita sendiri. Mungkin itu orang tua kita, atau anak-anak kita, atau orang-orang di komunitas kita, dan juga orang-orang yang kita temui. Mereka semua adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani dengan kasih Kristus. Mungkin karena mereka kita harus berkorban, kita mendapatkan berbagai tantangan dan beban.
tapi kita perlu mengucap syukur atas mereka. Tuliskanlah orang-orang yang saudara layani dalam daftar ucapan syukur saudara. Bersyukurlah untuk keluarga, bersyukurlah untuk orang tua, bersyukurlah untuk anak-anak, bersyukurlah untuk saudara, sahabat, dan teman-teman yang dapat kita layani, karena itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Sebutlah nama-nama mereka dalam doa-doa kita, dan sampaikan syukur kepada Tuhan, karena orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk kita layani dalam hidup kita. Sungguh Tuhan itu baik, saudara, dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk melayani dengan kasih. Kebaikan Tuhan nyata dalam berbagai perkara di hidup kita. Karena itu mari kita mengucap syukur. Ucapkan syukur selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami untuk bersyukur atas berbagai hal di hidup kami, termasuk hal-hal kecil yang seringkali terlupakan atau tidak terpikirkan oleh kami. Kami bersyukur pada saat ini kami diajar dan diingatkan untuk kami memiliki hati yang bersyukur atas orang-orang yang Tuhan izinkan kami layani. Terima kasih untuk mereka semua yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk kemampuan, talenta, karunia, kapasitas yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami melayani orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk berkat kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh menjadi berkat ketika kami melayani orang-orang lain. Terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kami. Tolong kami untuk kami selalu bersuka cita dan bersyukur menjalani semua tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan, dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang pimpin, sehingga semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa untuk setiap permohonan doa, untuk setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat, menjamah kami, memberikan kepada setiap kami apa yang kami perlukan, seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Berkati umat-umat-Mu Tuhan di seluruh dunia. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.